Selamat datang di Belajar Arsitektur. Kali ini kita bahas arsitek legendaris dari Jepang yang belajar arsitektur bukan dari kampus, tapi dari buku bekas dan jalan-jalan keliling dunia. Dialah Tadao Ando, sang maestro beton dan cahaya. Bangunannya polos tapi dalam, sepi tapi berkarakter. Tadao Ando lahir di Osaka, Jepang tahun 1941. Tapi jangan bayangkan dia kuliah arsitektur top ya, karena faktanya dia nggak pernah kuliah arsitektur sama sekali. Dulunya dia itu petinju profesional, terus banting setir menjadi arsitek setelah membaca buku-bukunya Le Corbusier. Setelah itu dia keliling dunia, dari Eropa sampai Amerika, hanya untuk mengamati bangunan dan belajar dari arsitek besar. Setelah balik ke Jepang, dia mendirikan Tadao Ando Architect and Associates di Osaka. Dan sejak itu, dunia arsitektur berubah selamanya. Kantor Ando terletak di distrik Sumiyoshi, Osaka, Jepang. Bangunannya sederhana banget, seperti rumah kecil bertembok beton tanpa banyak ornamen. Tapi justru disitulah filosofi desainnya terasa, minimalis, jujur, dan tenang. Jangan bayangin studio super mewah ya, ini bukan kantor Google, ini kantor Zen. Tadao Ando dikenal dengan gaya minimalisme modern Jepang. Material favoritnya, beton expose, kayu, air, dan cahaya alami. Tapi jangan salah, beton di tangan Ando bisa jadi puitis. Dia mainkan kontras terang gelap, padat kosong, dan ruang bayangan seperti seorang penyair. Prinsip utamanya, bangunan bukan untuk dipamerkan, tapi untuk dirasakan. Masuk ke bangunan Ando, kamu seperti masuk ke ruang kontemplasi loh. Kata orang, kalau masuk ke karya Ando, rasanya kayak baru aja keluar meditasi. Beberapa karya paling ikonik Tadao Ando antara lain Church of the Light, sebuah kapel kecil di Ibaraki dengan dinding beton dan cahaya berbentuk salib. Simple, tapi sangat menyentuh. Lalu ada Azuma House di Osaka. Rumah beton tanpa jendela di luar, tapi punya ruang terbuka di dalamnya. Ada juga Museum of Modern Art Fort Worth di Texas. Permainan beton dan air di Amerika Serikat yang sungguh memukau. Lalu ada juga Chichu Art Museum di Pulau Naoshima, yaitu museum bawah tanah yang cuma pakai cahaya alami. Dan masih banyak lagi karya lainnya yang tersebar di seluruh dunia, dari Perancis, Italia, sampai Meksiko. Ando percaya bahwa arsitektur adalah dialog antara manusia, alam, dan cahaya. Dia tidak membuat bangunan yang mencolok, tapi menciptakan ruang untuk kesadaran dan keheningan. Dalam dunia yang bising dan visual yang ramai, Ando justru menawarkan ketenangan. Dan yang paling keren, semua itu dia capai tanpa gelar arsitektur. Kalau kamu merasa minder karena nggak kuliah di kampus arsitektur ternama, ingat ya, Ando juga dulu belajarnya dari buku bekas. Tadao Ando membuktikan bahwa arsitektur nggak harus ramai dan mahal. Kadang, yang paling kuat justru yang paling hening. Terima kasih sudah menonton Belajar Arsitektur. Tulis di kolom komentar, karya Ando mana yang paling kamu suka? Atau arsitek lain yang pengen kamu pelajari. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng, biar nggak ketinggalan video-video berikutnya. Sampai jumpa, dan ingat, kalau hidupmu lagi ribut, coba masuk ke ruang Tadao Ando. Atau ke kamar mandi juga boleh sih, itu juga lumayan tenang. Salam arsitektur.